Satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai, silakan duduk. Sebelum masuk ke materi, Ibu mau bertanya, apakah manfaat sholat? Ayo kita, Pak Iris, Dengan Allah Arya, cita-cita yang sudah digapai. Digabungkan doa-doanya. Ayo, Menjadi manusia berperilaku disiplin, sabar dan tawakal. Rajiba, Menyadari akan keagungan atau kekuasaan Allah. Dara, Hati yang menjadi tenang. siapa lagi? Ada yang menjawab? Menjadi manusia berakhlak karimah. Ya, ada lagi? Siapa? Juga lagi Siapa lagi? Menjaga Manusia jasmani dan rohani. Silakan. menjaga segala Nah, jadi ada berapa manfaat sholat yang kamu ketahui? Ada 9. Salah satunya dimudahkan urusan. Ya, jadi kalau kita sering sholat, sering berdoa, insya Allah dimudahkan segala urusan kita. Dan sekarang perhatikan, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian adab sholat. Pengertian apa itu adab sholat?
Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ya, dirikanlah sholat. Pertama sholat, kemudian zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kita masuk ke tugas. Ilka PD namanya. Lembar kerja serta didik. Ini ngerjakannya per kelompok, ya. Itu ada kelompok, ada anggota. Ya, kelompok 1, 2, 3, 4. Nanti buat kelompoknya ya, kelompok berapa, anggotanya siapa-siapa aja. Dan kerjakan nah. Itu ada 4 pertanyaan. Yang pertama tadi, berdasarkan video yang ditampilkan, berarti ada 3 video. Ya, sebutkan 3 adab sholat yang dilanggar beserta didik. Pada lihat video tadi, 3 adab yang dilanggar siswa. Tulis di kertasnya. Ya, 1 orang yang nulis, kamu jawab. Jawabnya kelompok ya, misalnya si Ayah ini jawabannya yang ini. Yes. Boleh lihat buku nak? Lihat bukunya. Buka. Lihat bukunya. Lihat di buku ada ya jawabannya ya. Yang itu nama anggotanya jangan lupa kelompoknya. Lima aspek, ada ketenangan, fokus pandangannya, kerapian, ketepatan gerakan, dan keseriusan. Adabnya kemana? Sana. Siapa jadi imam? Jangan, nanti kamu rukuk pantatnya kena ini. Masuk lagi. Kalau perempuan imamnya di mana? Ini depan posisinya. Emang gitu? Kamu lihat ya, gimana ketenangan, sholatnya gimana, buru-buru gerakannya, kemudian fokus pandangan matanya kemana, kerapian pakaiannya, posisi barisannya, lurus nggak, rapat nggak, kemudian ketepatan gerak, rukuknya, posisinya, sujudnya sudah pas belum, sudah serius nggak, atau nanti pas Allah pas rukuk lagi sih. Udah mulai, sholat apa kamu? Sholat subuh, yuk mulai. Kamu perhatikan ya nak. Iya. Lihat ya.
Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan membacakan hasil dari diskusi kami tadi. Tidak khusyuk, tidak ada rasa menyesal menggunakan pakaian bergambar. Bentuk penghormatan. Soal pertama, jawabannya bingung nggak? Saat pertama, berdasarkan video yang disampaikan, sebutkan tidak ada sholat yang dilanggar peserta didik pada video tersebut. Apa saja pelanggarannya? Tidak khusyuk, tidak dapat rasa menyesal menggunakan pakaian bergambar. Ya, terus lanjut. Nomor 2. Mengapa adat-adat tersebut penting dilakukan dalam sholat dan apa dampaknya jika sholat dilakukan tanpa adat penghormatan? Bentuk penghormatan atau takzim. Kunci kedudukan, penyempurnaan pahala, pembeda ibadah dengan kebiasaan. Dampak, kehilangan esensi atau sholat yang mati, rencana tidak diterima, tidak membekas dalam perilaku. 3. Buatlah rencana tindakan atau adab yang harus dilakukan peserta didik agar sholatnya khusyuk dan bermakna. Pertama yaitu fase persiapan atau fase sebelum sholat, yaitu menjawab azan, wudhu dengan sunnah, pakaian rapi dan hadir lebih awal. Fase kedua, fase pelaksanaan atau saat sholat. 1. Memahami fakta bacaan, pandangan fokus, tumaninah, visualisasi sederhana. Fase ketiga, fase penutup atau sesudah sholat. 1. Zikir dan istighfar. 2. Doa bersama. Doa personal maksudnya gimana? Doa? Asing? Ya, udah. Pertanyaannya. Terima kasih kepada kelompok 4. Silakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.